Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pengambilan keputusan manajerial. Ini adalah pertemuan kita yang pertama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, langkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semua, di pertemuan yang pertama ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Di pertemuan pertama ini, kita akan membahas materi mengenai di pengambilan keputusan manajerial. Di pertemuan pertama ini, kita membahas materi mengenai konsep dasar pengambilan keputusan manajerial. Ini adalah materi kita yang pertama. Pengambilan keputusan merupakan fungsi utama seorang manajer dalam suatu organisasi. Pengambilan keputusan sering menjadi kegelisahan tersendiri bagi manajer dalam suatu perusahaan. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan keputusan yang telah dibuat akan mengikat seluruh untuk melaksanakan hasil keputusan tersebut. Dengan demikian, tidak mudah bagi manajer untuk membuat keputusan karena hal tersebut menyangkut aktivitas orang banyak. Kemampuan seorang manajer dalam membuat keputusan dapat ditingkatkan apabila dia mengetahui dan menguasai teori dan teknik pembuat keputusan. Dengan peningkatan kemampuan dalam pembuatan keputusan diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya. Akan meningkatkan efisiensi kerja dari manajer atau rekrutmen karyawan. Ini adalah pekerjaan dari seorang manajer. Pengertian pengambilan keputusan secara umum dapat diartikan sebagai pemilihan di antara banyak alternatif. Sehingga pengertian ini mencakup choice making atau pembuatan pilihan. Sebelum membuat keputusan, pengambil keputusan terlebih dahulu harus menginventarisir seluruh perangkat untuk membuat beberapa pilihan keputusan. Pilihan keputusan memerlukan banyak pertimbangan dan disiplin ilmu sesuai dengan persoalan yang dihadapi. Problem solving atau pemecahan masalah. Problem solving atau pemecahan masalah pada tahapan ini perlu ditentukan yang mengandung kelebihan dan kekurangan atas pemecahan masalah yang diusulkan sebagai pedoman pemilihan keputusan terbaik. George R. Ted mengatakan, pengambilan keputusan adalah pemilihan dari dua alternatif atau lebih. Chester Barnard mengatakan, analisis pengambilan keputusan yang menyeluruh atau komprehensif merupakan penerapan teknik-teknik untuk penyempitan pilihan. Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan sistematis terhadap hakikat suatu masalah dengan pengumpulan fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi, dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat. Menurut Azhar Kasim, pembuatan keputusan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi perumusan masalah, pembahasan alternatif, dan penilaian serta pemilihan bagi penyelesaian masalah. Ini adalah menurut para ahli. Pengambilan keputusan jadi dapat disimpulkan bahwa sebelum keputusan diambil harus terlebih dahulu diketahui pokok-pokok permasalahan yang dihadapi. Dengan berbagai disiplin ilmu
Yang relevan, persoalan dicarikan jalan keluarnya dengan merumuskan berbagai alternatif pilihan jawaban dari alternatif yang tersedia, dievaluasi dan dipilih suatu atau satu keputusan yang terbaik untuk diimplementasikan. Komponen-komponen pengambilan keputusan. Posisi pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan sangat menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi. Pada sisi lain, keputusan bersifat ke masa yang akan datang. Karena apa yang diputuskan saat ini akan berdampak ke masa depan dan akan mempunyai efek yang cukup lama. Karena itulah sebelum mengambil suatu keputusan perlu memperhatikan komponen-komponen pengambilan keputusan. Menurut Martin Starr, secara garis besar, komponen pengambilan keputusan dapat dikelompokkan menjadi 4 komponen. 1. Penetapan tujuan. 2. Identifikasi alternatif. 3. Uncontrollable event. 4. Sarana untuk mengukur hasil. Penetapan tujuan, identifikasi alternatif. Penetapan tujuan, sebelum membuat keputusan, tujuan harus jelas terlebih dahulu untuk apa keputusan dibuat. Dalam menetapkan tujuan harus dilihat kemampuan untuk memenuhi tujuan yang diinginkan. Identifikasi alternatif, setelah tujuan ditetapkan, kemudian dicarikan alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan tersebut. Karena untuk mencapai satu tujuan, ada banyak cara alternatif yang mungkin diambil, maka perlu dilakukan identifikasi alternatif yang sesuai dengan tujuannya. Karena itu setiap alternatif perlu dipertimbangkan segala kemungkinan keberhasilan maupun kegagalan dalam implementasinya. Contoh, mencari banyak dengan masing-masing sedikit pendapatannya atau mencari sedikit tapi banyak pendapatannya. Uncontrollable event, kita tidak mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang karena adanya ketidakpastian. Demikian pula keputusan yang dibuat, keberhasilan pemilihan atas sebuah alternatif belum dapat diketahui selagi keputusan tersebut belum dilaksanakan. Manajer dituntut untuk mempunyai kemampuan memprediksi segala kemungkinan yang akan terjadi agar keputusan dapat diimplementasikan dengan baik. Prediksi berdasarkan pengalaman, berdasarkan data yang ada. Sarana untuk mengukur hasil. Agar keberhasilan keputusan diperlukan alat tertentu yang dapat mengukur sejauh mana keberhasilan tersebut. Alat atau sarana ukur ini digunakan sebagai pembanding antara rencana atau tujuan dengan realisasi implementasi keputusan. Jika antara realisasi dan tujuan sudah sesuai, berarti keputusan sudah benar dan sebaliknya. Pengambilan keputusan yang efektif dapat dikategorikan menjadi 5 urutan tahapan. 1. Tahap menerima tantangan. 2. Tahap mencari alternatif. 3. Tahap penilaian alternatif. 4. Tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. 5. Tahap berpegang pada keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan. Efektivitas pengambilan keputusan. Sebuah pengambilan keputusan dikatakan efektif apabila keputusan ini diambil membawa pada peningkatan hasil. Tujuan utama dari pengembangan keterampilan dalam pengambilan keputusan secara efektif adalah agar ada peningkatan hasil. Tahap 1, tahap menerima tantangan. Pengambilan keputusan dihadapkan kepada satu atau suatu tantangan pada kondisi yang sedang berlaku. Sikap tiap orang terhadap suatu tantangan berbeda-beda. Ada yang mau menerima tantangan, tetapi pada sisi yang berbeda ada yang tidak menghiraukan tantangan, bahkan menganggap sebagai suatu hambatan. Contoh, bagaimana meningkatkan jumlah pelanggan. Tahap 2, tahap mencari alternatif. Tahap berikutnya setelah menerima tantangan adalah memikirkan alternatif keputusan yang akan diambil. Ada kemungkinan pengambilan keputusan tidak melihat alternatif yang baik untuk memutuskan suatu masalah. Dalam kondisi ini sebaliknya, dia meminta nasihat atau saran dari orang yang mempunyai keahlian dalam persoalan yang sedang dihadapi. Contoh, meningkatkan pelayanan, menambah jenis produk, dan sosialisasi ke masyarakat. Tahap ketiga, tahap penilaian alternatif, mengevaluasi suatu alternatif merupakan tahapan yang sulit karena banyak informasi yang harus dipertimbangkan. Di samping itu, evaluasi alternatif menyangkut kemungkinan sebab akibat yang tidak pasti pada masa yang akan datang. Pada tahap ini juga harus dipikirkan
penilaian keunggulan dan kelemahan dari masing-masing alternatif secara cermat dan cepat. Tahap 4, tahap menentukan pilihan dan menjadi terikat. Pada tahap ini pengambilan keputusan menelaah kembali semua informasi yang masuk sebelum keputusan terakhir diambil. Harus memikirkan rencana-rencana cadangan seandainya suatu resiko menjadi kenyataan pilihan terakhir yang dibuat oleh pengambilan keputusan membuat terikat pada jalur tindakan yang baru. Hal ini berarti pengambilan keputusan harus tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat dan akan terikat selama sebelum terjadi perubahan terhadap keputusan tersebut. Tahap 5, tahap berpegang pada keputusan. Setiap pengambilan keputusan berharap segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Sesudah keputusan diambil, hambatan atas pelaksanaan hasil keputusan perlu dihadapi pengambil keputusan. Oleh karena itu, mengatasi hambatan merupakan tahap kelima dalam pengambilan keputusan efektif. Pada tahap akhir ini, jika keputusan sulit dilaksanakan atau menemukan kegagalan, jangan menunggu kegagalan berlangsung terus menerus. Harus dicarikan solusi baru sesuai siklus tahapan pengambilan keputusan yang efektif. Proses pengambilan keputusan, reality, sukses, intelligent phase, design phase, dan choice phase. Ini adalah tahapan-tahapannya. Ada ujian, validasi, verifikasi, dan terakhir ada implementasi dan solusi-solusi. Di dalam intelligent phase atau tahap intelijen, organizational objective, search and scanning procedure, data collection, problem identification, problem classification, problem statement. Di dalam tahap desain ada formulate model. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang pertama. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.